Baik, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hewan dengan lingkungannya dan faktor pembatasnya yang beranggotakan. Yang pertama ada Alza Aldiesta Putri dengan NPM 2013024060, lalu ada Anissa Kusnul Khotimah dengan NPM 2053024004, lalu ada Farah Dila Putri dengan NPM 2013024048. Lalu slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Alza Aldiesta Putri. Kepada Alza dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baiklah, saya lanjutkan. Materi yang pertama adalah permodelan dalam ekologi hewan. Ekologi merupakan ilmu dengan topik yang luas dan kompleks, yang mencakup hierarki dan keanekaragaman hayati, jumlah dan persebaran organisme, peran dan interaksi antar organisme, habitat dan relung, jaring-jaring makanan, daur nutrien, dan daur biogeokimia, serta berbagai proses lainnya. Odum tahun 1993 menjelaskan yang dikatakan ruang ekologi adalah persaingan penggunaan habitat termasuk ruang fisik dan peran fungsional pada komunitas serta posisi dalam gradien suhu, kelembapan, pH, tanah, dan keadaan lainnya. Faktor-faktor yang diidentifikasi yang dapat menentukan pemisahan relung spesies simpatrik yaitu makanan, penggunaan ruang habitat, dan pola aktivitas. Variasi dari ketiga hal ini dapat mewakili pemisahan relung ekologi sehingga primata simpatrik dapat beroeksintensi. Next. Selanjutnya ada permodelan ekologi hewan. Model ekologi pada dasarnya adalah suatu formulasi matematik sebagai bentuk penerjemah fenomena ekologi yang sebenarnya yang telah disederhanakan. Jumlah variabel dalam suatu model lebih rendah dari yang sebenarnya, karena yang ditampilkan hanya faktor-faktor dan proses kuncinya saja. Dalam ekologi hewan, salah satu kendala yang sulit adalah pengukuran, metode, dan teknik pengamatan. Hal ini disebabkan oleh sifat hewan yang senantiasa bergerak dan berpindah-pindah baik secara liar maupun jinak. Next. Selanjutnya ada ekosistem dalam konsep ekologi hewan. Konsep ekosistem pada dasarnya mengandung pemahaman tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau biosenosa, baik populasi atau komunitas hewan dengan biotopnya, yaitu habitat yang mempunyai karakteristik kondisi lingkungan dan biotanya yang khas. Menurut McFadden tahun 1963. Komunitas biotik dalam sistem itu tidak saja tergantung pada karakteristik habitatnya, tetapi juga pada perubahan-perubahan yang telah terjadi dilakukan oleh biotanya. Sehingga terdapat dua komponen, yaitu komponen habitat abiotik dan komponen makhluk hidup atau biotik, yang terlibat dalam interaksi tersebut, yang kemudian secara keseluruhan membentuk suatu sistem ekologi. Sistem ekologi tersebut oleh Tansley dinamakan ekosistem. Next. Baik, akan saya lanjutkan mengenai hewan dan lingkungannya. Hewan dan lingkungan ini makhluk hidup serta faktor-faktor abiotik yang satu dengan yang lainnya saling berinteraksi secara kompleks membentuk suatu kesatuan yang disebut habitat. Lalu respon hewan terhadap perubahan faktor lingkungan dianggap sebagai strategi hewan untuk beradaptasi dan untuk kelangsungan hidupnya. Hanya populasi yang mampu beradaptasi, baik adaptasi morfologi, fisiologi ataupun perilaku akan lestari, sedangkan yang tidak mampu beradaptasi harus pindah ke lingkungan yang sesuai dengan kebutuhannya, atau jika tidak pindah maka akan mati.
Lalu berdasarkan pengaruhnya terhadap kehidupan organisme, faktor pembatas memiliki rentang nilai minimum, nilai maksimum, dan rentang optimum. Nilai minimum ialah nilai terendah suatu organisme yang dapat hidup. Di bawah nilai tersebut, organisme akan mati. Nilai maksimum ialah nilai tertinggi atau faktor pembatas. Di atas nilai tersebut, organisme pun akan mati. Next. Lalu ada perkembangan dan pemilahan bidang ekologi, aspek-aspek terapan ekologi hewan. Lalu ada konsep ekologi sering dapat dikelompokkan bersama menjadi ekologi terapan, yang memanfaatkan pengetahuan ekologi secara praktis digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan kehidupan manusia. Misalnya, untuk pengelolaan satwa liar, pelestarian hutan dan satwanya, lalu ada pengendalian hama dan epidemiologi, pertanian, dan peternakan. Ekologi terapan adalah perlakuan terpadu dari aspek ekologi, sosial, dan bioteknologi dari konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Ekologi terapan biasanya berfokus pada geomorfologi, tanah, dan komunitas tumbuhan sebagai dasar untuk pengelolaan vegetasi dan satwa liar, baik buruan maupun non-buruan ya. Next. Lalu selanjutnya ada menurut Ibrar Kramadibrata 1992 dan Sucipta 1993 secara garis besar pokok bahasan dalam ekologi hewan mencakup yang pertama, masalah distribusi dan kelimpahan populasi hewan secara lokal dan regional mulai tingkat relung ekologi, mikrohabitat dan habitat ke komunitas sampai biogeografi atau penyebaran hewan di muka bumi. Lalu ada masalah pengaturan fisiologi, respons serta adaptasi struktural maupun perilaku terhadap perubahan lingkungan. Yang ketiga ada perilaku dan aktivitas hewan dalam habitatnya. Yang keempat ada perubahan secara berkala, harian, musiman atau tahunan dari kehadirannya, aktivitas dan kelimpahan populasinya. Lalu yang kelima ada dinamika populasi dan komunitas, serta pola interaksi hewan dalam populasi dan komunitasnya. Yang keenam ada pemisahan relung ekologi spesies dan ekologi visioner. Yang ketujuh adalah masalah produktivitas sekunder dan ekoenergetika. Dan yang kedelapan ekologi sistem dan permodelan. Selanjutnya, ada aspek-aspek ekologi hewan. Aspek-aspek ekologi hewan itu yang pertama ada mengenai hubungan organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya, seperti populasi, komunitas, dan ekosistem. Lalu yang kedua ada mengenai struktur dan fungsi alam. Struktur suatu sistem dibatasi oleh ciri-ciri terukur pada waktu-waktu tertentu dapat mencakup komponen biotik seperti suhu, kelembapan, air, salinitas, dan sebagainya. Fungsi suatu sistem ekologi meliputi berbagai proses yang berlangsung sebagai bagian dari perubahan energi sejalan dengan waktu, misalnya konsumsi oksigen, produksi biomas, dan dekomposisi. Next. Lalu ada perkembangan aspek terapan ekologi hewan. Dalam perkembangannya, ekologi berupa memperjelas mengenai berbagai hal seperti yang pertama, proses-proses hidup dan adaptasi, yang kedua distribusi dan kelimpahan organisme, yang ketiga pergerakan atau perpindahan materi dan energi melalui komunitas hidup, lalu yang keempat ada perkembangan suksesif ekosistem, yang kelima ada kelimpahan dan distribusi biodiversitas dalam konteks lingkungan. Next. Terdapat banyak aplikasi praktis ekologi dalam bidang ekologi, konservasi, manajemen sumber daya alam, pertanian, kehutanan, perikanan, perencanaan ekota seperti ekologi urban, kesehatan masyarakat, ekonomi ilmu dasar, dan terapan, dan menyediakan kerangka konseptual untuk memahami dan meliti interaksi sosial manusia, yaitu ekologi manusia. Lalu ada dalam bidang pertanian, ada perkebunan dan peternakan, konsep kisaran toleransi dan faktor pembatas, serta dalam masalah mengendalikan populasi hama dan penyakit itu biology control. Next. Ada pemilihan aspek terapan ekologi hewan. 3 hal yang menjadi agenda utama untuk kajian masyarakat ekologi pada akhir abad ke-20 mengkaji mengenai aspek ekologi dalam perubahan biosfer secara global, lalu ada konservasi ekosistem dan keanekaragaman hayati, dan ada strategi pembangunan dengan sistem ekologi yang berkelanjutan. Lalu pada saat ini terdapat 2 hal yang menentukan arah pengembangan ekologi sebagai ilmu. Yang pertama ada meningkatkan pengertian tentang fenomena ekologis dalam kaitan dengan proses evolusi, lalu yang kedua ada meningkatkan disiplin ekologi secara ketat. Next.
Aspek utama ekologi, aspek pentingnya yang pertama itu studi tentang hubungan organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya, lalu yang kedua ada studi mengenai struktur dan fungsi alam. Next, lalu ada konsep faktor-faktor pembatas yang faktor pembatas ini adalah suatu yang dapat menurunkan tingkat jumlah dan perkembangan suatu ekosistem. Faktor lingkungan menjadi faktor pembatas, baik itu abiotik maupun biotik. Di antaranya ada seperti cahaya, suhu air, dan tanah, dan banyak lainnya. Lalu faktor pembatas merupakan faktor alam yang berada atau melampaui titik minimum atau maksimum daya toleransi suatu organisme. Faktor pembatas dalam menurunkan tingkat jumlah dan perkembangan suatu sistem. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Anissa Kusul Katima. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih para moderator atas kesempatannya. Akan saya lanjutkan. Adapun konsep faktor pembatas, yakni yang pertama gabungan hukum minimum dan hukum toleransi. Yang kedua, kehadiran dan keberhasilan suatu organisme tergantung pada kompleksitas faktor lingkungan. Yang ketiga, keadaan yang manapun yang mendekati atau melampaui batas-batas toleransi. Selanjutnya, bila mana salah satu faktor lingkungan diubah, perubahan ini akan mempengaruhi atau berubah komponen-komponen lainnya. Lalu, organisme di dalam dikendalikan oleh jumlah keragaman materi untuk memenuhi kebutuhan minimum dan batas toleransi organismenya. Selanjutnya, lingkungan merupakan kumpulan macam-macam faktor lingkungan yang saling berinteraksi. Jika faktor diubah, hampir semua faktor lainnya ikut berubah. Dan yang terakhir, hubungan antara komunitas makhluk hidup dengan lingkungan bersifat holokonotik. Next. Lalu selanjutnya ada hukum minimum Liebig toleransi self-worth. Justus Liebig 1840 mengemukakan teorinya yang dinamakan hukum minimum Liebig. Untuk dapat bertahan dan hidup dalam keadaan tertentu, suatu organisme harus memiliki bahan-bahan yang penting diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan. Keperluan-keperluan dasar ini bervariasi antara jenis dengan keadaannya. Next. Liebig merumuskan hukum ini hanya terhadap nutrisi tanaman karena konsep hukum minimum dikembangkan untuk tanaman pertanian guna meningkatkan hasil panen sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan dibatasi oleh sumber daya yang disediakan, setidaknya cukup bagi yang dibutuhkan oleh tanaman. Kedua, pertumbuhan sebanding dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Ketiga, pertumbuhan tidak dapat ditingkatkan melalui penambahan sumber daya yang bukan merupakan faktor pembatas. Next. Liebig's barrel mengasumsikan setiap individu papan sebagai sumber daya, misalnya nitrogen atau air, dan tinggi masing-masing papan dapat disamakan sebagai persediaan sumber daya yang diperlukan tanaman. Kemudian, biomasa tanaman digambarkan oleh level air di dalam tong. Pertumbuhan dibatasi oleh tinggi dari papan yang paling pendek, yaitu ketersediaan sumber daya yang paling sedikit. Tong akan menahan air lebih banyak jika dilakukan peningkatan terhadap tinggi papan. Apabila papan yang terpendek ditambahkan atau menjadi lebih panjang dari papan yang lain, maka hal ini akan mengubah status sumber daya yang paling sedikit, dan pertumbuhan tanaman tidak akan meningkatkan sampai sumber daya yang paling sedikit tersebut ditingkatkan. Artinya, sumber daya yang bukan merupakan sumber daya pembatas akan sia-sia jika status sumber daya lainnya yang menjadi pembatas tidak diselesaikan terlebih dahulu. Next. Sebuah uji sederhana telah dilakukan terhadap hipotesis dari hukum minimum tersebut, yakni respon pertumbuhan tanaman terhadap persediaan nitrogen dan fosfor. Tidak ada respon terhadap pertumbuhan tanaman atas penambahan fosfor. Kemudian pada gambar dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan tanaman setelah ditambah dengan faktor pembatas tunggalnya, yaitu nitrogen. Ketika tanaman dibatasi oleh satu sumber daya, yaitu nitrogen, maka penambahan fosfor tidak akan meningkatkan biomasa tanaman. Next. Selanjutnya ada teori toleransi Selford. Hukum toleransi Selford menyatakan bahwa kehadiran dan keberhasilan suatu organisme tergantung pada lengkapnya kompleks-kompleks keadaan.
Kesempurnaan atau kegagalan suatu organisme dapat dikendalikan oleh kekurangan atau kelebihan secara kualitatif dan kuantitatif dari salah satu beberapa faktor yang mungkin mendekati batas-batas toleransi organisme tersebut. Next. Beberapa asas tambahan terhadap hukum toleransi dapat dinyatakan sebagai berikut. Pertama, organisme dapat memiliki kisaran toleransi yang lebar bagi suatu faktor dan kisaran yang sempit untuk lainnya. Organisme dengan kisaran toleransi yang luas untuk semua faktor wajar memiliki penyebaran yang paling luas. Apabila keadaan-keadaan tidak optimum bagi suatu jenis mengenai satu faktor ekologi, batas-batas toleransi terhadap faktor-faktor ekologi lainnya dapat dikurangi berkenaan dengan faktor-faktor ekologi lainnya. Lalu organisme-organisme di dalam sebenarnya tidak hidup pada kisaran optimum berkenaan dengan faktor fisik tertentu. Yang terakhir, periode reproduksi biasanya merupakan periode gawat apabila faktor-faktor lingkungan bersifat membatasi. Batas-batas toleransi individu-individu reproduktif, biji-bijian, telur-telur, embrio, kecambah atau anak-anak pohon, larva biasanya lebih sempit daripada tumbuh-tumbuhan atau binatang dewasa non-produktif. Next. Selanjutnya ada indikator ekologi. Indikator ekologi adalah kerangka kerja parameter yang menunjukkan kualitas ekologi atau alam saat ini atau yang diinginkan di area tertentu. Beberapa yang perlu diamati dalam menggunakan indikator biologi adalah umumnya organisme steno yang merupakan indikator yang bertambah baik daripada organisme euri. Spesies atau jenis yang akbar umumnya merupakan indikator yang bertambah baik pada spesies yang kecil. Selanjutnya, sebelum yakin terhadap suatu spesies atau kelompokan spesies yang akan dipakai sebagai indikator, seharusnya kelimpahannya di dunia telah diketahui terlebih dahulu. Banyaknya hubungan antar spesies, populasi, atau komunikasi seringkali menjadi faktor yang bertambah baik apabila dibandingkan dengan menggunakan satu spesies. Next. Menurut Pearson 1994, membagi indikator biologi atas 3, yakni yang pertama jenis indikator, yang kedua jenis monitoring, dan yang terakhir jenis uji. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Khusul Khotimah karena telah menyampaikan presentasinya. Tadi adalah persentase dari kelompok 2. Sekian, terima kasih.